Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Khalifi dengan nomor induk mahasiswa 430102000140 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan pertama, yaitu mengenai desain grafis komunikasi. Kata desain memiliki arti merancang atau merencanakan, sedangkan kata grafis mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama dalam bahasa Latin graphian yang berarti garis atau marka, yang kemudian menjadi graphic arts atau komunikasi grafis. Yang kedua dalam bahasa Belanda, grafische vakken yang berarti pekerjaan cetak, yang di Indonesia menjadi grafika yang mempunyai arti percetakan. Desain grafis adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafika, cetakan, dan atau pada bidang dua dimensi dan statis. Statis yang dimaksud di sini yaitu bergerak dan bukan team-based image. Pengetahuan dasar sebagai desainer grafis yaitu yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan olah unsur rupa, desain unsur rupa atau desain serta prinsip desain. Dalam desain grafis disyaratkan penguasaan garida dan kolom halaman. Yang kedua, pengetahuan warna dan kepekaan warna, baik aditif maupun subtraktif, pengetahuan warna monitor dan warna untuk percetakan, CMYK, spot color. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam olah huruf atau tipografi. Yang keempat, memiliki keterampilan menggambar dan kepekaan terhadap unsur gambar, garis, bidang, dan sejenisnya. Kategori desain grafis, yaitu yang pertama ada web design atau desain interaktif. Yang kedua, film termasuk TV komersial, animasi, dan multimedia interaktif. Yang ketiga, identifikasi logo dan EGD. Yang keempat, desain produk. Yang kelima, printing atau percetakan yang memuat desain buku, majalah, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenisnya. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang peranan desain grafis pada media. Desain grafis adalah kemampuan menyusun dan merancang unsur visual menjadi lebih informatif yang dimengerti publik atau masyarakat. Sedangkan secara umum, ada pengertian desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Desain grafis merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Agar pesan dapat efektif dipahami, diterima, dan dapat mengubah sikap sasaran atau audiensi sesuai tujuan pemasaran, desain grafis harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, komunikatif, yang kedua, kreatif, yang ketiga, sederhana, yang keempat, kesatuan atau unity, yang kelima, penggambaran objek dalam bentuk image yang presentatif, yang keenam, pemilihan warna yang sesuai, yang ketujuh, tipografi atau font dan susunan huruf, yang kedelapan, tata letak atau layout, yang kesembilan, unsur visual bergerak yaitu animasi atau movie, dan yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu navigasi atau icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatul Marwiyah dengan NIM 43010200155. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang keempat, yaitu mengenai ruang, warna, gradasi, dan juga tekstur. Yang pertama adalah ruang. Ruang ini memiliki potensi, yaitu menjadi pengembangan bidang yang menjadi bidang lain, tetapi tidak hanya sekedar bidang baru. Lalu juga sebagai bentuk tiga dimensi dapat digambarkan pada permukaan papar yang terdiri atas beberapa bentuk dua dimensi. Selain membentuk nuansa tiga dimensi, ruang juga dapat memperlihatkan penggabungan bentuk dari sisi cara pandang yang berbeda. Lalu potensi yang selanjutnya adalah ruang kosong dimanfaatkan agar rancangan tidak terlalu penuh dan sebagai pemisah. Lalu memasuki pada gradasi. Nah, gradasi adalah sebuah komponen dari desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk ranah atau lingkup arsir. Dalam penambahan elemen arsir tersebut, bentuk yang dikembangkan akan memiliki nuansa yang lebih realistik dan dari prinsip jatuhnya unsur gelap terang ini. Lalu bila terkena sumber cahaya, hasil dari komponen gradasi ini akan berperan sebagai ilustrasi utama, tetapi tidak menutup kemungkinan pula dapat berdiri sendiri sebagai bagian dari komunikasi yang kreatif. Selanjutnya adalah gradasi dari arsiran adalah upaya menambah nuansa sorotan ataupun bayangan pada sebuah benda. Selanjutnya adalah peranannya bisa kepada ilustrasi yang utama, juga bisa sebagai elemen aksen dekoratif. Selanjutnya adalah memasuki pada warna. Warna merupakan sensasi yang ditimbulkan oleh otak sebagai akibat daripada sentuhan gelombang-gelombang cahaya pada retina. Kira-kira ada 10 juta warna yang dapat ditangkap oleh mata. Nah,
Warna ini sendiri dapat berupa warna alam maupun warna buatan. Warna alam merupakan warna aslinya yang ditampilkan, sedangkan warna buatan ditutup dengan cat maupun diubah dengan cara yang lain. Nah, warna pada dasar keilmuan desain grafis mengacu pada lingkaran warna pigmen, yaitu membentuk warna dasar seperti merah, kuning, hijau, lalu dilanjutkan dengan warna sekunder dan seterusnya. Sementara dalam pekerjaan yang berhubungan dengan layar ialah mengacu pada lingkaran warna cahaya. Potensi warna dalam desain ada beberapa, yang ini warna serta nilai gerak terangnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan berat ringan, volume maupun kedalaman dan sebagainya. Lalu juga warna menciptakan suasana dalam suatu rancangan. Nah, pada warna ini desainer grafis harus cerdas dalam menentukan warna yang cocok dalam rancangannya. Pemilihan warna dapat ditentukan dari konsep analisis dan strategi yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah tekstur. Nah, tekstur adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan tampilan atau karakteristik ataupun gambaran sifat dari suatu permukaan. Tekstur dapat dibiarkan sebagai adanya atau diolah secara khusus menurut kehendak perancangnya. Nah, tekstur ini merupakan satu unsur seni yang unik karena ia dapat mengaktifkan dua proses penginderaan sekaligus, yaitu visual dan juga raba. Nah, selanjutnya tekstur memiliki potensi. Nah, potensi tekstur adalah memperkaya kenikmatan visual dan juga membangkitkan perasaan untuk meraba. Nah, untuk meningkatkan sensasi rabaan lewat tekstur, kita bisa melakukan dengan teknik cetak, misalnya matte ataupun UV glossy. Nah, selanjutnya adalah selain dari teknik cetak, kita juga dapat meningkatkan kekuatan desain tekstur material atau media cetaknya, yaitu kertas. Nah, selanjutnya kita akan masuki pada materi yang keenam. Nah, materi yang keenam ini membahas tentang prinsip desain grafis. Yang pertama adalah komposisi, yaitu dalam merancang pada dasarnya adalah hasil penyusunan pengalaman visual dan emosional dengan memperhatikan elemen-elemen dan prinsip desain yang dituangkan dalam satu kesatuan komposisi yang mantap. Nah, komposisi sendiri memiliki arti penggabungan. Nah, pada dasarnya komposisi ialah penggabungan dari banyak bagian menjadi satu bentuk yang serasi. Selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai dengan menampilkan unsur-unsur desain seperti bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan sebagainya yang dikomposisikan dengan serasi, sepadan, dan memberi kesan mantap serta tepat pada tempatnya. Dalam ilmu desain, bentuk keseimbangan terbagi menjadi dua macam, yaitu simetris dan asimetris. Simetris sendiri adalah keseimbangan terbagi menjadi dua macam, yaitu axial balance, bentuk yang sama, lalu dan juga dalam dua ruang. Selanjutnya adalah yang terakhir radial balance. Selanjutnya adalah kesinambungan bisa terjadi baik secara fisik maupun secara optis. Nah, lalu yang asimetris ialah memiliki sifat informal balance karena bagian-bagiannya dirancang variatif untuk pencapaian kedinamisan, namun memiliki kesan sama atau seimbang. Nah, hal ini merupakan upaya menciptakan penekanan dalam sebuah tampilan visual. Penekanan ini dilakukan untuk mengurangi unsur kejenuhan visual yang tampil dari sudut visual yang simetris. Nah, pola asimetris ini pada hakikatnya juga menyentuh upaya aplikasi golden ratio dalam meningkatkan unsur estetika. Lalu selanjutnya adalah irama atau gerakan, merupakan upaya memvisualisasikan unsur gerak pada media grafis yang statis. Nah, penampilan gerak ini dilakukan dengan mendapatkan unsur dinamis dalam menambah nuansa penekanan yang informatif. Nah, unsur gerak tidak selalu ditampilkan dalam visual yang ikonik, tapi juga permainan psikologi visual yang dapat mengarahkan mata pengamat. Secara psikologi, mata manusia akan mengarah dari unsur yang warna gelap ke terang, atau dari area kompleks ke area yang sederhana atau simple. Lalu yang selanjutnya adalah perbandingan atau proportional. Nah, suatu perbandingan adalah suatu unsur materi yang sesuatu dengan yang lain, berhubungan dengan ukuran dan bentuk bidang yang akan disusun untuk menunjukkan ukuran perbandingan bagian-bagian atau keseluruhan antara serangkaian unsur yang dikomposisikan.
Perbandingan merupakan salah satu prinsip yang menentukan baik atau tidaknya suatu komposisi. Dan seterusnya dalam mewujudkan bentuk bisa merupakan perbandingan ukuran, perbandingan posisi ataupun ruang yang berelasi dengan satuan ukuran. Nah, golden ratio sendiri adalah sebuah perbandingan satuan ukuran yang dipakai dalam membuat sebuah karya seni grafis. Lalu perbandingan ukuran dapat ditemukan dengan mengukur pembagian lingkaran sebuah karya. Lalu seperti halnya ilustrasi milik Da Vinci, di dalamnya terdapat perbandingan golden ratio yang memperkuat asumsi kesempurnaan dalam persepsi tubuh manusia. Proses rancangan desain grafis secara umum terbagi menjadi 7 tahap. Yang pertama, konsep, media, ide, persiapan data dan perancangan, revisi, final artwork, dan produksi. Yang pertama mengenai konsep, kita harus memikirkan apa yang menjadi tujuan, kelayakan, dan sasaran yang dituju. Dapat dengan melihat secara dari segi non-grafis, seperti ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya. Kemudian diterjemahkan dalam bentuk visual, yaitu dalam bentuk warna, tipografi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai media, dapat berupa cetak, elektronik, luar ruangan, dan lain-lain. Dapat dikatakan juga sebelum menentukan bentuk apa yang menjadi media, kita harus melakukan studi banding terlebih dahulu. Studi kelayakan media yang cocok. Yang ketiga, ide, melakukan studi banding, literatur wawasan, diskusi, wawancara, dan lain-lain. Yang keempat, persiapan data dan perancangan. Data berupa teks atau gambar terlebih dahulu harus kita pilah dan seleksi. Kemudian dalam perancangannya, dengan penggabungan data informatif dan data estetis menjadi satu kesatuan yang utuh. Kelima, revisi jika terjadi tidak kesesuaian dari yang direncanakan. Keenam, final artwork, materi desain pada akhirnya diterima oleh klien, kemudian dilanjutkan ke bagian produksi. Tahap terakhir yaitu produksi dengan melakukan pencetakan dan disebarluaskan.